bagian tambahan. Coba kita akan melihat ini. Arti daripada menyenangkan Allah. Ya. Pleasing God. Menyenangkan Allah. Ya. Bukan menyenangkan diri kita atau menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan Allah. Ya. Dan kita diminta untuk menyenangkan apa? Allah. Kalau kita hanya menyenangkan orang lain, seperti kita sudah pelajari ya. Rasul Paulus kita sudah baca ini dia. Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 10 katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah saya ingin membuat manusia senang-senang atau menyenangkan Allah? Ya? Adakah aku coba berkenan menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan kita sudah bahas ini. Kita beberapa waktu lalu kita sudah bahas ini ya. Bahwa kita tidak diminta, bahkan orang dunia sekalipun tidak menginginkan kita untuk menjadi people pleaser, penyendang orang lain ya, penyendang orang lain. Ini kita sudah sering kita sudah pelajari dan kita sudah sadari mungkin hal ini, tapi seringkali dalam prakteknya itu tidak terjadi dengan mudah ya. Kita selalu ingin supaya menyenangkan hati orang lain ya. Kita dan bahkan mungkin ada yang suka menyenangkan dirinya sendiri, bukan orang lain tapi menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan hati orang lain, kita ingin menyenangkan hati suami kita, istri kita, anak-anak kita ya, sahabat-sahabat kita, menyenangkan hati bos kita ya. Dan masalahnya kalau itu yang menjadi fokus kita, ya kita mencoba untuk buat yang terbaik, ujung-ujungnya yang dikatakan, ya ujung-ujungnya kita sendiri yang habis. Ujung-ujungnya kita yang akan menghidupkan satu kehidupan yang seperti pakai topeng dalam kehidupan kita. Tidak memiliki kehidupan yang menyenangkan ya, dalam kehidupan kita. Kita sudah baca kutipan ini, kutipan-kutipan seperti ini ya, waktu lalu ya. Ini seperti Lao Tzu, dia katakan apa? Bahwa peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Orang mesti senang. Biasanya kita sekarang ya, dengan zaman uh, sosial media saat ini. Waduh, kalau kita senang, kalau orang itu apa? Apa yang dipikirkan orang tentang kita? Apakah mereka menyukai program saya? Apakah mereka menyukai posting saya? Dan itu sebagainya. Kita pikirkan sekali apa yang orang pikirkan. Ya. Kita berkelahi dengan mereka kalau mereka melawan apa yang saya tulis di wall Facebook saya. Ya. Jadi kita seringkali peduli. Jika kita peduli ya, peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dikatakan oleh Lao Tzu. Jika itu kita fokuskan, peduli kepada apa yang dipikirkan orang, maka dikatakan apa? Maka Anda akan selalu menjadi tawanan mereka. Menjadi apa? Tawanan orang-orang tersebut yang kita ingin suka, supaya mereka selalu suka dengan kita, ya, suka dengan apa yang kita. Nah, kita sudah waktu lalu kita sudah baca kutipan ini. Saya ingin baca kembali ya. Jangan membakar dirimu hanya untuk menghangatkan orang lain. Nah, ini kita sudah establish, kita sudah pelajari waktu lalu ya. Nah, pertanyaan berikut yang harus kita tingkatkan. Oke, kutipan-kutipan ini sepertinya mengajak kita, oh perhatikan juga lah diri kita. Ya, perhatikan juga kebahagiaan, kesukaan kita, ya, kesejahteraan kita. Ya. Apakah ini yang juga dikehendaki Tuhan? Tuhan tidak ingin kita hanya fokus menyenangkan orang lain. Apakah Tuhan hanya ingin kita supaya menyenangkan hanya diri kita sendiri, hanya fokus kepada diri kita, bukannya kepada orang lain? Sepertinya itu juga bukan satu jalan yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita menyenangkan hanya orang lain, tapi Tuhan juga tidak ingin kita hanya menyenangkan apa? Diri kita, ya. Misalnya dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 ya, dikatakan bahwa umat-umat Tuhan itu adalah mereka yang tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Atau seperti kita lihat waktu lalu ya, ayat-ayat katakan jangan apa? Coba hanya untuk menyenangkan orang lain, dapat puji-pujian dari mereka. Bukan ya. Sebaliknya dikatakan, hendaklah dengan rendah hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gimana nih? Sepertinya kita harus menyenangkan orang lain. Anggap mereka itu lebih baik dari diri kita ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh, ayat ini katakan jangan memperhatikan kepentingan dirimu sendiri. Tapi pada saat yang bersamaan, perhatikan juga kepentingan apa? Kepentingan orang lain. Nah tentu saja ada konteks. Kenapa Filipi ini ditulis? Kenapa? Karena memang Rasul Paulus melihat ada masalah juga yang terdapat, ada ancaman perpecahan yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang hanya mau menangnya sendiri, menang dewe.
menangnya sendiri. Jadi disinilah Rasul Paulus menegur dalam konteks tersebut. Jadi kepada orang-orang yang egosentris, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, dikatakan, jangan hanya untuk dirimu sendiri. Pikirkanlah apa? Pikirkanlah juga orang lain. Nah, bagaimana keduanya ini dapat apa? Dapat kita uh, uh, apa ya? Kita sinkronisasikan ya. Dan bagaimana caranya kita dapat satukan ya? Bagaimana tentang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan apa? Atau memperhitungkan kepentingan orang lain. Jadi bagaimana balansnya itu ya? Bagaimana kita mengadakan jadi membalans hal tersebut ya? Kalau kita hanya menyenangkan orang lain ya, ada masalahnya. Apa motivasinya? Apa motivasinya supaya kita itu dapat dipuja dan dipuji seperti di sini? Itu jadi satu masalah kalau kita hanya pikirkan tentang orang lain. Kalau kita pikirkan hanya diri kita sendiri, maka itu dapat merujuk kepada kepentingan diri sendiri atau selfishness. I love me, myself and I. Seperti begitu yang sering kita dengar. Tapi disinilah kita lihat bagaimana sesungguhnya yang Tuhan ingin terjadi ya. Tuhan ingin terjadi adalah bahwa kita menyenangkan orang lain ataupun memperhatikan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita dalam arti kepentingan yang bagaimana, bukan kepentingan mereka supaya mereka memuji-muji kita, tapi kepentingan mereka seperti kepada jemaat di Filipi dan juga kepada jemaat di Roma ini adalah kepentingan kerohanian mereka. Itu dia. Ya. Kita bukan senang-senangkan orang untuk kepentingan supaya mereka dapat makanan, kita kasih, dapat baju, kita kasih, dapat bantuan yang kita kasih supaya kita dipuji-puji seperti orang yang baik dan lain sebagainya. Bukan. Supaya ada kemajuan kerohanian yang terjadi kepada orang tersebut. Hingga tidak heran dalam Roma 15 ayat 1 dan 2 katakan apa? Kita yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi inilah yang terjadi. Kita yang kuat, seperti Yesus yang kuat. Apa yang dia lakukan? Dia melayani orang lain, kan? Dia datang untuk apa? Kebaikan orang lain. Ya, dia datang untuk kebaikan orang lain. Tapi yang menjadi motivasi dari apa yang kita lakukan untuk orang lain ini adalah apa yang seperti Yesus lakukan. Ya, apa yang Yesus lakukan. Coba kita lihat apa yang Yesus lakukan. Dia pertama-tama untuk dapat memberikan kesenangan kepada orang lain, untuk dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Yang pertama kita lihat yang terjadi terlebih dahulu apa yang dia lakukan. Inilah Yohanes 8 ayat 29. Dan ia, Yesus berbicara tentang ia, Bapa, ia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kita membantu orang lain, membawa mereka kepada satu hal yang baik ya, kesenangan bagi mereka, bukan hanya memikirkan kesenangan kita, memikirkan kesenangan orang lain. Tapi itu dalam konteks bukan supaya kita dipuji, tapi kita sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah, kita membantu mereka bukan supaya kita dipuji, tetapi kita sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan apa itu yang berkenan kepada Allah? Yesus jawab sendiri. Ini yang dilakukan bukan hanya dijawab oleh Yesus, tetapi dilakukan oleh Yesus. Ya, dilakukan oleh Yesus. Apa itu yang dilakukan? Dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga dia diutus. Ya, dia datang, dia diutus. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Jadi ingat di sini, kita harus dapat tujuan goal utama kita adalah untuk menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Allah. Dan apa itu? Yang pertama, kita berkenan kepada Allah karena kita percaya kepada Allah. Kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Dan kita berkenan kepada Allah adalah pada saat kita yang sudah menerima keselamatan yang ditawarkan melalui anak Yesus Kristus. Maka kita juga membawa pertumbuhan, membawa kesenangan dalam satu kehidupan keselamatan dari orang-orang lain. Seperti Yesus yang datang untuk melayani. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Dia anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan kepada atau bagi banyak orang. Ya, bagi banyak orang. Jadi inilah bagi fokus daripada kita yang membantu orang lain, fokus daripada kita yang melayani orang lain
Bukan supaya mereka itu kita senang-senangi, gitu, menjadi people pleaser, ya, menjadi penyenang orang lain, agar supaya kita dapat puji-pujian yang sia-sia, bukan. Tetapi supaya kita dapat menyenangkan Allah. Ya. Dapat kita menyenangkan Allah. Kita dapat dengan senang dan sukacita, bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang yang kita jangkau, ya. Orang-orang yang dapat kita bantu, ya, berjalan bersama dalam satu perjalanan iman, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang tentu saja tidak gampang. Setan seperti apa ya? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tahu cara supaya kita dapat cepat capek. Dia tahu supaya kita dapat cepat bosan. Ya. Dia dapat membuat kita merasa, aduh, apa yang Pendeta Rantung lakukan? Apa yang Anda lakukan? Gak ada yang menghargai. Gak ada yang senang lagi. Ya, mungkin mula-mula mereka senang, tapi sekarang udah tidak senang. Dan lain sebagainya. Itu mungkin dapat terjadi. Dapat kita pikirkan seperti itu. Dan itu diketahui oleh Allah kita. Ya. Allah mengetahui dalam melakukan perbuatan baik seringkali ada bisikan-bisikan setan yang melemahkan kita. Ya, dia mengaum-ngaum bukan menakut-nakuti kita, tapi dia mengaum-ngaum untuk membicarakan, yang kamu sudah tidak relevan lagi. Ya, nggak ada lagi yang mau dengar-dengar. Mana orang mendengar engkau bikin itu atau melihat engkau bikin itu, tidak dihargai lagi. Nah, tapi itulah sebabnya firman Tuhan katakan, yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, untuk Allah. Firman Tuhan kita sudah sering pelajari itu lalu. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan bukan untuk kepada Tuhan dunia kita, tapi kita lakukan untuk Allah kita. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 1 katakan. 1 Tesalonika 4 ayat 1 katakan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Berkenan kepada Allah. Bagaimana itu hidup yang berkenan kepada Allah? Hal itu memanglah telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya. Jadi berkenan kepada Allah itu harus kita lakukan dengan apa di sini dikatakan? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Bahasa Inggrisnya katakan dengan lebih konsisten. Lebih konsisten. Berarti ada saat-saatnya terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Allah untuk membawa orang-orang lain dalam kehidupan yang lebih baik bagi pertumbuhan iman mereka, bagi kekuatan kerohanian mereka, itu dapat melemahkan kita. Dapat dalam proses melakukan pekerjaan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan itu kadang-kadang kita dapat lemah. Tapi itulah sebabnya kita harus terus-menerus dikuatkan, dikuatkan. Dan kita sudah pelajari pada saat saya menjawab pertanyaan Saudari Arda waktu lalu, ya. Yang menjadi kekuatan kita semua yang seharusnya terjadi adalah bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Itu harus didasarkan atas kasih kita kepada Allah. Ya. Kalau tidak, bahaya. Kalau yang menjadi fokus itu adalah diri saya, maka kita akan menjadi sangat inkonsisten dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apalagi ini dalam dunia era modern yang digital saat ini. Ya, ada begitu banyak penyebab dan saya hanya berikan 3 penyebab terjadinya of inkonsistensi dalam segala sesuatu yang sering kali kita lakukan, baik pelayanan atau bantuan dan lain sebagainya kepada orang lain. Yang pertama adalah overstimulasi, stimulasi yang berlebihan. Stimulasi yang berlebihan. Kenapa? Dunia modern, ya, dapat kita lihat ini yang saya coba tanya tadi kepada di artificial intelligence. Gimana nih? Kenapa orang sampai seringkali bosan, ya? Bosan dalam melakukan pelayanan, pekerjaan dan lain sebagainya. Seringkali kita seperti nggak ada dapat penghargaan dan lain sebagainya, menyebabkan kita lemah dan lain sebagainya, ya. Ini katakan salah satu penyebab kenapa orang tidak lagi fokus pada misalnya kalau saya berkhotbah saja, orang katakan, aduh pendeta, kalau apa ya, zaman sekarang mana anak muda mau dilihat lagi mau melihat lagi khotbah-khotbah pendeta, apalagi kalau sudah lebih dari 5 menit, wah nggak ada lagi yang mau dengar nih. Nah kenapa? Ya memang begini, ini kenyataannya bahwa dunia modern menyediakan hiburan dan teknologi yang terus-menerus memberi rangsangan. Dulu waktu masih mahasiswa, kalau saya pergi untuk bikin bikin evangelisasi ke kampung-kampung misalnya di pedesaan-pedesaan, ya saya bawa saja, bukan lagi proyektor, belum ada proyektor. Saya bawa itu slide-slide saja itu, ya. Maka orang-orang di kampung itu akan datang, ya. Kenapa? Karena mereka ingin sekali melihat mungkin ada apa slide-slide yang ada slide dulu itu, ataupun film yang diputar begitu, ya, film tentang Yesus. Itulah yang menjadi daya tarik orang-orang datang untuk apa? Melihat film. Kenapa? Karena mungkin di kampung-kampung tersebut jauh dari bioskop, maka hiburan utama itu kalau ada ceramah-ceramah yang ada film-filmnya. Sekarang, waduh,
Siapa lagi yang mau datang ke ceramah ya? Sedangkan di gereja saja biar pendetanya sudah pakai PowerPoint udah jongkir balik. Ya kalau kita mau buka TikTok kita ya udah hilang. Pekabaran pendeta itu hilang, saudara. Ini bukan lagi saya bukan lagi sedang mengeluh, bukan ya. Tapi inilah yang apa ya? Kenyataannya ya. Kita berada dalam dunia modern yang menyediakan hiburan dan teknologi yang terus-menerus memberi rangsangan. Ketika kita terbiasa dengan perubahan fokus yang cepat, ya coba reel kita lihat itu di TikTok, reel, Instagram, reel semua itu. Kontennya itu apa? Wow, unending itu ya. Eh, Eternal scrolling namanya. Kita putar-putar terus, kita terus dapat lihat video demi video. Terus kita apa? Dihibur dengan segala apa? Dengan segala yang apa? Terjadi dengan pada saat kita membuka mobile phone kita. Jadi kita sudah terbiasa dengan perubahan fokus yang cepat, aktivitas yang lebih lambat, seperti cuma mau bantu-bantu orang, apalagi kalau tidak ada yang video untuk viralkan apa yang kita buat ya. Fok Aktivitas yang lebih lambat atau aktivitas yang membutuhkan waktu jangka panjang, khotbah yang sampai setengah jam, khotbah yang sampai 1 jam, itu menjadi kurang menarik. Ya. Dan akibatnya tidak ada orang mungkin pada saat orang seperti tidak ada respons terhadap apa yang kita lakukan ya oleh sebab adanya overstimulasi, maka kita juga menjadi apa? Menjadi lemah. Atau juga kalau kita menjadi seperti yang kita pernah bahas waktu lalu ya pada saat pertanyaan Arda itu ya. Pada saat kita menyediakan konten ya, konten-konten kita dan kita harus berkejar-kejaran supaya ada konten yang lebih menarik, mana ini yang akan lebih viral ini supaya dapat lebih viral karena kita bersaing dengan begitu banyak hiburan-hiburan, kita bisa menjadi apa? Capek. Menjadi sebabkan kita akan jadi, aduh udahlah, menyerah aja lah. Nggak usah bikin apa-apa. Kenapa? Karena kita, poin kedua ini ya, sehubungan yang pertama juga, overstimulasi itu. Karena attention span atau menurunnya rentang perhatian yang terjadi. Seperti saya katakan tadi, paparan media sosial dan konten digital yang serba cepat, cenderung mengurangi kemampuan kita untuk fokus untuk waktu yang apa? Waktu yang lama. Ya. Waktu yang lama. Kalau kita cuma melayani biasa di jemaat, apalagi nggak ada yang kasih masuk di Facebook dan lain sebagainya, maka kita pikir, aduh, ini nggak ada yang perhatikan nih. Udahlah, berhenti aja lah dari apa yang mungkin kita. Ya itu dapat terjadi. Ini salah satu. Mungkin bukan itu yang terjadi pada kita, tapi ini dapat salah satu yang menjadi penyebab daripada inkonsistensi tersebut. Yang berikutnya, seringkali yang terjadi itu adalah tujuan apa yang dengan apa yang kita sedang buat. Tujuan apa yang kita buat itu harus kita pikirkan masak-masak ya. Jadi pada saat kita memiliki kurangnya tujuan hidup, ya, ketika manusia tidak memiliki tujuan yang jelas atau merasa tidak puas dengan hidupnya, rasa bosan dan gelisah itu seringkali mudah apa? Muncul. Jadi dengan kata lain, kalau saya berfokus, oke, saya mengadakan acara ini, setiap malam saya buat ya, apa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau itu tujuannya kurang jelas, hanya supaya tujuannya hanya singkat, kita mulaikan waktu lalu hanya karena saya ingin menjangkau anggota jemaat saya di masa COVID ya waktu itu ya. Hanya untuk menjangkau di masa COVID. Kalau tujuannya hanya untuk COVID, begitu COVID itu udah selesai, ya gimana dong tujuannya? Udah berhenti dong kita ya. Jadi seringkali inkonsistensi ini karena tujuannya kita apa yang kita buat itu tidak jelas ya. Ada begitu banyak kita memiliki satu kerinduan. Aduh, saya ingin apa? Saya ingin berpartisipasi dengan media ministry daripada Vistak misalnya ya. Kita mau buat konten ini konten. Tapi kalau kalau kita tujuannya itu mungkin kita tidak jelas ya untuk apa kita buat ini, maka gampang sekali kita akan apa? Gampang kita akan menyerah. Terus terang saja, gampang. Tapi kalau apa tujuan kita? Ya bagi saya pribadi ini tujuannya adalah betul untuk anggota saya, tapi bagaimana ini dapat juga menjadi satu kekuatan bagi diri saya. Pada saat saya mempelajari firman Tuhan itu sendiri, ya. Mudah-mudahan dapat menjadi berkat pada orang lain. Dan itulah tujuan yang saya. Enough, that's enough, ya. Jadi kalau itu tujuan yang dapat kita pikirkan, maka kita dapat secara konsisten melakukan apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, hati kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Jadi ada inner ya. Ada dari dalam itu yang dapat menjadi kekuatan bagi kita. Motivasi dari dalam hati kita. Kasih kita kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang hal-hal yang sangat praktikal. Ya. Bagaimana kita dapat mengobati inkonsistensi dalam pelayanan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan di gereja. Saya sebagai pemimpin jemaat, saya sebagai bendahara, saya sebagai sekretaris jemaat, saya sebagai diakon-diakones. Bagaimana? Supaya kita dapat melakukan yang memang Tuhan sudah tugaskan bagi kita dengan penuh konsistensi. Ya. Bukan hanya panas-panas sementara. Begitu ya. Bukan hanya seperti, permulaan tahun atau apa. Ya. Bagaimana kita dapat memiliki konsistensi? Satu-satunya yang dapat saya lihat ya berdasarkan apa yang saya alami sendiri adalah bahwa kalau kita membina hubungan yang lebih dalam dengan Allah,
Kalau kita dapat membina hubungan yang lebih dalam dengan Allah, disitulah kita dapat memiliki konsistensi yang lebih. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luangkan waktu. Mari kita luangkan waktu dalam doa. Luangkan waktu untuk membaca Alkitab. Luangkan waktu untuk merenungkan firman-Nya, untuk mendapat kekuatan dan arahan dari Allah. Jangan kita bilang, mungkin, aduh pendeta udah, ini topiknya sama aja, diulang-ulang lagi sekali. Mari kita melihat bahwa itu bukan sesuatu yang pendetanya mau sampaikan, mungkin. Tapi kita melihat, kalau pendetanya ulang-ulang sampai 2 kali, mungkin ada yang Tuhan ingin supaya saya diingatkan kembali gitu ya. Jadi tidak bosan-bosan kita dengan satu tujuan. Motivasi kita adalah memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Berikutnya, tetapkan niat dan kehendak yang jelas. Saat Anda ingin melakukan sesuatu pelayanan, baik dalam tugas sebagai tua-tua jemaat ataupun sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat, tetapkan niat dan kehendak Anda yang jelas. Anda maunya apa? Ya, Anda maunya apa? Ya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 katakan, mari kita dapat memiliki satu apa? Satu keadaan di mana kita apa ya? Memiliki eh, kesempatan untuk merenungkan ini ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku, apakah kehendakku, apakah niatku, apakah rancanganku itu serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Serahkanlah niat Anda itu kepada Tuhan ya. Tentukan, kemudian setelah Anda lakukan itu, kemudian Anda dapat lakukan apa? Tentukan cara-cara spesifik untuk melayani Allah dengan melayani orang lain. Dan jadikan itu sebagai satu rutinitas ya, satu rutinitas. Jadi ini sudah pembahasan sekolah sahabat kita itu sudah menjadi satu rutinitas saya ya, satu rutinitas saya. Jam 4 sore udah tidak ada ganggu gugat, istri saya sudah tidak ganggu gugat saya lagi ya. Mulai saya duduk dan lain sebagainya. Jadi itu sudah menjadi satu apa? Rutinitas. Kalau ada yang dia mau berikan, dia bawa makanan kepada saya sementara saya sedang belajar dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang kita apa? Lakukan itu sudah menjadi satu apa? Rutinitas. Ya. Contohnya, ya, kita juga dapat bukan kalau saya seperti tadi saya katakan pelajaran sekolah sahabat. Tapi mungkin Anda memiliki satu komitmen rutinitas Anda tetapkan, oke? Tuhan ingin saya dan saya ingin mengasihi Tuhan dengan melayani sesama. Bagaimana kalau saya mengunjungi teman yang sakit, saya cari setidaknya setiap bulan, sekali sebulan, atau pelayanan-pelayanan apa yang dapat saya lakukan di gereja. Dan tetap Anda itu untuk apa? Tujuan Anda itu untuk apa? Adakah kita melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan? Itu yang penting. Lalu berikutnya, hindari komitmen yang berlebihan. Ya. Hindari komitmen yang berlebihan. Kalau memang saya sudah jam 4 gitu ya, apa ya, eh, ada komitmen lainnya, maka saya coba, oke, saya bisa atur dulu, apa artinya, saya nggak bisa, artinya jam 4, oke, saya jam 4, lalu jam 5 saya harus mengunjungi seseorang karena sakit dan lain sebagainya, oke, jam 4 itu sama-sama, udah gitu jam 5 saya harus pergi, enggak, mungkin saya harus apa, mencari waktu yang lain, dengan untuk persiapan saya dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah kita jangan mengambil semuanya, hindari komitmen yang berlebihan. Ya, atau kita bisa delegasikan, ya kita bisa delegasikan yang dapat kita lakukan. Jangan juga semuanya. Walaupun ini pembahasan saya ini kadang-kadang untuk saya karena seringkali saya itu suka apa ya, suka ambil aja semuanya. Udahlah kalau ini nggak bisa buat, oke lah saya akan buat sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya seringkali saya dapat, waduh habis juga nih rupanya saya kalau begini terus ya. Inilah kita harus melihat apa yang dinyatakan dalam Keluaran pasal 18. Suatu waktu mertua Musa Yitro datang dan dia sedang melakukan, dia datang dan dia melihat ya, ketika mertua Musa dalam Keluaran 18, 14, 17 dan 18 katakan, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa itu, berkatalah mertua itu Yitro ya, apakah ini yang kau lakukan pada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja? Kenapa engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Lalu ayatnya yang ke-15, 16, Musa jelaskan, ya mereka datang padamu untuk cari petunjuk Tuhan. Apa yang dikatakan? Musa katakan, ya saya lakukan itu petunjuk, saya lakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya saya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yitro? Ayat 17. Tetapi mertua Mitro itu menjawabnya, tidak baik. Engkau melakukan pekerjaan Tuhan, tapi apa yang engkau lakukan dalam pekerjaan Tuhan itu tidak baik. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ayat 18. Engkau akan menjadi sangat lelah. Bukan hanya engkau yang lelah, bangsa itu juga lelah. Mau tunggu-tunggu kamu kapan melayanimu. Ya. Jadi istilahnya, biarlah kita saling bekerja sama. Ya. Hindari komitmen yang berlebihan. Biarlah itu dapat sesuatu yang kalau kita sudah merasa burn out, udah nggak bisa buat lagi. Aduh,
udah kebanyakan nih saya mau buat ini ya. Saya udah kebanyakan kalau saya mesti buat ini, habislah saya. Ya. Bisa berhenti saya jadi istilahnya ya. Tapi itulah kita bisa bilang, ketua-ketua jemaat, tolong buat ini ya. Ini tolong buat. Atau yang lainnya kalau melihat, oh pendetanya mungkin udah berat misalnya itu seperti itu. Oh, mungkin kita bisa buat sesuatu yang dapat bekerja bersama dalam hal tersebut. Jadi inilah ya, engkau dikatakan kepada Musa, engkau akan menjadi sangat lelah. Baik baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi jangan sampai kita merasa bosan, lelah. Karena mungkin kita terlalu banyak komitmen yang kita ambil. Jadi pilih mungkin ya. Pilih mana fokus pada tindakan yang dapat kita lakukan. Yang tidak akan terlalu membebani kita. Terlalu membebani kita. Berikutnya, poin praktis lainnya, latih rasa bersyukur dan perenungan, meditasi ya. Mazmur 119 ayat 15 katakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu. Aku hendak merenungkan bagaimana caranya menyenangkan hatimu dengan membantu orang lain, dengan kata lain ya. Dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Jadi, apa yang Tuhan sudah buat pada kita? Apa perenungan yang kita buat terhadap apa yang Tuhan sudah buat? Itu membantu kita untuk terus memiliki rasa syukur. Betul, orang tidak menghargai mungkin. Orang tidak lagi mengikuti acara saya. Mungkin kita pikir begitu ya. Orang tidak lagi menghargai, mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi lihat lihat apa yang Tuhan sudah lakukan lainnya kepada kita. Rasa bersyukur lain. Kita renungkan hal-hal lain yang Tuhan sudah buat. Renungkan bagaimana tindakan Anda sejalan dengan tujuan Anda. Tujuan Allah dalam hidup Anda. Ucapan syukur atas kesempatan untuk melayani. Dan mintalah bimbingan untuk tetap konsisten, untuk tetap dapat terus berbuat baik. Terus dapat berbuat baik. Berikutnya, kita harus bergantung pada Roh Kudus. Tidak bisa dengan kuat kuasa kita, tidak. Bergantung pada Roh Kudus. Galatia 6 ayat 9, Rasul Paulus katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah bosan-bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi bosan, lelah, dan lain sebagainya. Burn out, dan lain sebagainya. Jangan jemu-jemu. Bagaimana caranya supaya tidak jemu-jemu? Sudah dijanjikan. Roh Kudus. Ya. Roh Kuduslah telah dijanjikan Yesus untuk memberikan kekuatan untuk tetap setia, tetap kuat, tetap tidak lelah dalam melakukan pelayanan di jemaat dan di mana saja. Kisah para Rasul 1 ayat 8, Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dan seterusnya. Ya, kita harus bergantung ya. Bergantung kepada Roh Kudus. Dan berikutnya, bukan hanya kita dapat bergantung kepada Roh Kudus, bergantung juga dalam komunitas kita. Bergantung dalam komunitas kita. Apa artinya? Kelilingilah diri kita itu dengan sesama orang-orang percaya, sesama umat percaya yang dapat mendukung dan mendorong Anda. Kelilingilah diri kita. Jadi milikilah orang-orang, bukan untuk puja-puji kita, bukan ya. Tapi orang dapat mendorong kita, membantu kita dalam berbagi tugas, dalam memberikan semangat, berdoa untuk kita, ya. Kelilingi, ya. Itu dapat memberikan apa? Kekuatan. Dapat memberikan kekuatan yang pada saat kita terlibat dalam satu komunitas yang mensupport kita, ya. Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 24 dan 25 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan, saling membantu, saling menguatkan dalam pelayanan ya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, saling menasehati. Dan yang terakhir, Saudara, marilah kita memiliki fokus kepada perspektif kekekalan. Oke, saya mungkin capek 5 tahun ini bahas terus tiap malam soal sabat seperti itu. Aduh, capek ini udah 5 tahun. Yang lain-lain aja udah pada berhenti, mungkin kita bilang begitu ya. Tapi mari kita fokus pada bahwa yang kita lakukan ini bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 10 tahun. Tapi fokus kepada kekekalan. Apa maksudnya di sini? Fokus pada kekekalan. Ingatlah bahwa pekerjaan baik dilakukan bukan untuk pengakuan dunia, tetapi untuk memuliakan Allah dan membawa orang lain kepadanya. Itu dia fokusnya. Kekekalan. Bukan apa yang akan terjadi bagi kita. Apa yang dapat kita terima saat ini. Apa reward yang dapat kita terima saat ini. Mungkin itu dapat terjadi. Kita dapat melihat jiwa-jiwa yang dibawa. Oh, rasa bersyukur pada Tuhan. Oke, boleh. Tapi yang terlebih daripada itu. Terlebih daripada reward saat ini. Maka kita dapat melihat apa? Kebesaran kemuliaan dalam masa kekekalan. Matius 5 ayat 16 katakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Kiranya ini yang menjadi apa? Fokus kita ya. Kita bukan dunia, apa yang kita dapat peroleh di dunia ini, tapi di surga. Dan juga pengakuan dari Bapa di surga. Akhir kata, seperti yang dituliskan kembali dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.